Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak pembelajar fisika, sahabat Sakufindo yang hebat dan luar biasa. Semoga senantiasa sehat selalu, tetap semangat untuk meraih kesuksesan hari ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan perambatan kalor atau perpindahan kalor. Anak-anak sekalian, pada materi perambatan kalor atau perpindahan kalor, nanti yang akan kita pelajari yang pertama adalah perambatan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua adalah perambatan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga adalah perambatan kalor secara radiasi. Anak-anak sekalian, setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak akan memahami proses perambatan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik anak-anak, yang pertama kita pelajari perambatan kalor secara konduksi. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada pada materi, yaitu batang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya. Coba anak-anak perhatikan, ketika salah satu dari ujung logam tersebut diberikan panas, yang terjadi adalah panas akan merambat, bergerak dari satu tempat menuju tempat yang lain, dari ujung yang satu menuju ujung yang lain. Bagaimana proses perambatan kalor tersebut? Anak-anak bisa melihat ilustrasi yang ada pada materi. Ketika logam tersebut diberikan panas, maka partikel-partikel dari penyusun logam itu akan menumbuk partikel yang ada di sebelahnya. Nah, anak-anak sekalian, proses tumbukan ini akan terjadi terus-menerus. Akibatnya, kalor yang diberikan pada salah satu ujung dari logam tersebut akan dipindahkan ke tempat yang lebih rendah suhunya. Nah, dari ilustrasi itu anak-anak, menurut kalian kalau begitu, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konduksi? Silakan bagi yang mau untuk memberikan jawaban. Oke, baik anak-anak. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai perpindahan partikel zat penghantar. Berapa besar kalor yang merambat atau bergantung pada apa saja kalor yang merambat itu, anak-anak bisa melihat pada tampilan materi. Ternyata besarnya kalor yang merambat pertama bergantung pada suhu. Semakin besar suhu yang diberikan pada salah satu ujung logam, maka nanti rambatannya semakin besar atau semakin cepat. Kemudian yang kedua bergantung pada luas penampang. Yang ketiga bergantung pada tebal zat atau boleh panjang dari penghantar tersebut. Kemudian yang keempat bergantung pada lamanya kalor mengalir. Semakin lama tentu nanti besarnya kalor atau lajunya juga kalornya semakin besar. Kemudian yang kelima bergantung pada jenis zat. Ini yang sering kita sebut dengan konduktivitas kalor. Secara matematis, besarnya
perambatan kalor secara konduksi dirumuskan Q sama dengan Ka delta T per L atau per D. Laju dari konduksi tersebut adalah Ka delta T per L. Nah, ini anak-anak materi berkaitan dengan perambatan kalor secara konduksi. Yang berikutnya anak-anak, materi yang kedua yaitu perambatan kalor atau perpindahan kalor secara konveksi. Anak-anak bisa memperhatikan ilustrasi yang ada pada materi. Sebuah bejana kemudian diberikan zat cair atau fluida. Pada bagian dasar dari bejana itu diberikan panas. Maka yang terjadi adalah zat atau fluida tersebut, fluida yang dikenai panas akan berpindah, kemudian digantikan oleh fluida yang lain. Karena itu dengan ilustrasi ini kita bisa menjelaskan jika demikian perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor karena berpindahnya partikel-partikel atau materi zat itu sendiri. Ini bisa terjadi pada zat cair atau bisa terjadi pada zat gas. Dan ini berbeda ketika kita melihat ilustrasi yang ada pada perpindahan kalor secara konduksi. Secara garis besar anak-anak bisa dirumuskan besarnya kalor pada peristiwa perambatan kalor secara konveksi yang pertama bergantung pada luas permukaan. Kemudian yang kedua bergantung pada jenis fluida. Nah, ini yang kita sebut dengan koefisien konveksi nanti. Kemudian yang ketiga bergantung pada perbedaan suhu. Secara matematis dapat ditulis besarnya kalor adalah H dikalikan A dikalikan delta T, selisih suhu. Kemudian dikalikan dengan lamanya peristiwa tersebut terjadi. Maka laju konveksi kalor persatuan waktu adalah H kecil dikalikan A dikalikan delta T. Ini anak-anak berkaitan dengan materi yang kedua, yaitu perambatan kalor secara konveksi. Kemudian materi yang ketiga anak-anak, yaitu perambatan kalor secara radiasi. Anak-anak perhatikan gambar pada materi. Bagaimana matahari memancarkan sinarnya kemudian mengenai permukaan bumi. Maka peristiwa ini yaitu energi cahaya matahari dari matahari sampai ke bumi, ini adalah peristiwa perambatan kalor secara radiasi. Kalau kita definisikan, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berpindahnya energi ini anak-anak, yaitu cahaya matahari sampai ke bumi, ini tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Sama halnya seperti ini agak berbeda sedikit, bukan sama halnya, agak berbeda sedikit dengan rambatan kalor secara konduksi atau konveksi. Nah, kemudian anak-anak, ketika pancaran cahaya matahari tadi, yaitu berupa energi, itu mengenai satu permukaan, maka energi itu ada yang dipantulkan, ada pula energi itu yang diserap. Semakin mengkilap benda tersebut, maka lebih mudah memancarkan kalor dibandingkan dengan
benda-benda yang berwarna hitam atau lebih kusam. Kalau benda yang berwarna hitam itu lebih bagus atau lebih baik dalam menyerap kalor atau energi yang mengenai benda tersebut. Dalam penelitiannya, ternyata Stephen Bosman menemukan bahwasannya laju memancarkan kalor atau daya pancar sebuah benda yang berwarna hitam sempurna, dia mampu menyerap kalor dengan baik tiap satuan waktu, dan untuk tiap satuan luas permukaan benda itu ternyata sebanding dengan suhu mutlak dipangkatkan 4. Secara matematis ditulis besarnya kalor Q sama dengan E kecil, yaitu sebuah tetapan emisivitas, dikalikan dengan konstanta yang ditetapkan oleh Bosman, dikalikan T pangkat 4, dikalikan dengan luas permukaan benda, dan dikalikan dengan waktu. Maka kita bisa menghitung energi persatuan waktu atau laju dari kalor tersebut adalah E dikalikan to dikalikan T pangkat 4 dikalikan A, atau energi total per satuan atau tiap satuan luas permukaan benda adalah W sama dengan E to T pangkat 4. Nah, itu anak-anak beberapa peristiwa yang terjadi pada perambatan kalor, baik secara konduksi, kemudian secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bisa diambil manfaat oleh anak-anak sekalian, sehingga pembelajaran yang berlangsung menjadi pembelajaran yang mendatangkan manfaat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.